Assalamualaikum para pecinta otomotif. Hari ini, kita akan memulai perjalanan kita melalui jalan raya adrenalin dan teknologi terbaru dalam dunia mobil dan motor. Berikut ini ulasannya. 1. Honda Nova RS. Honda Nova RS pertama kali dirilis pabrikan sekitar pertengahan 1980-an. Nova RS merupakan sebuah konsep bebek sport modern bermesin 2 tak. Saat itu, Honda menghadirkan Nova RS dalam 2 varian, yaitu Nova R dan Nova S. Desainnya bergaya ayam jago style, di mana Nova RS merupakan cikal bakal Honda Sonic yang kita kenal sekarang ini. Bedanya, dulu Honda Nova RS ini ramping dengan cover bodi sayap minimalis dan masih memakai velg jari-jari. Populasinya begitu langka di Indonesia, di mana Nova RS dulu dijual melalui jalur importir umum. Di sektor mesin, Honda Nova RS menggendong mesin tipe 2 stroke, berkapasitas 110 cm3. Selain itu, motor Ayago ini juga dibekali rem cakram, kopling manual, serta headlamp mirip sport bike dengan batok lampu ala belalang. 2. Honda Nova Tena. Honda Nova Tena melakukan debut di dekade 1990-an sebagai penerus Nova Series. Motor ini berada satu angkatan dengan motor underbone pertama milik Suzuki, yaitu Suzuki RC100 Sprinter. Honda Nova Tena tidak pernah secara resmi dijual oleh AHM maupun Federal Motor saat itu. Namun motor ini cukup populer karena masuk melalui jalur importir umum ke Indonesia. Honda Nova Tena hadir dalam beberapa varian, yaitu Nova Tena S memakai kopling otomatis, Nova Tena R yang juga memakai kopling otomatis, dan yang paling canggih tingkatannya, Nova Tena RS tersedia dalam versi kopling manual dengan gigi close ratio. Sosok Nova Tena 110 RS cukup fenomenal di balap underbone nasional karena mampu merajai kejuaraan balap motor nasional pada tahun 2002 dengan joki kawakan Ahmad Jayadi. Secara tampilan, Nova Tena 110 RS mengusung desain yang lebih modern dan tidak kaku seperti para pendahulunya dengan posisi lampu depan sudah menyatu pada kedok lampu. Honda Nova Tena ini mulai punya aura ayam jago zaman sekarang. Desainnya sudah jauh lebih sporty dengan lekukan yang aerodinamis. Honda pun melakukan upgrade pada Tena 110 RS dengan mempercantik desain stop lamp serta pengaplikasian velg case wheel pada kaki-kakinya. Nova Tena dibekali dengan fitur yang cukup canggih, termasuk suspensi monoshock. 4. Honda NSR 150R. Sepeda motor sport firing ini pertama kali masuk pasar Indonesia pada tahun 1994 silam. Kala itu, Honda NSR 150R didatangkan secara CBU dari negara asalnya, Thailand. Pada saat itu NSR 150R dijual dengan harga yang cukup mahal, ambil contoh pada 1994 Honda Tiger dibanderol Rp6 jutaan dan NSR 150R ini sudah dijual di atasnya yaitu Rp8 jutaan. Karena banyak peminat, akhirnya Honda NSR 150R dirakit di tanah air. Sport bike ini sendiri menjadi salah satu kuda besi batangan yang oke di masanya. Secara tampilan, desain yang dibawa Honda NSR 150R sangat sporty dan cukup modern, yaitu hadir dengan desain full fairing yang ramping. Fairingnya dilengkapi dengan lampu utama berbentuk kotak, serta penggunaan rangka berjenis twin alias Delta Box khas motor balap. Jantung pacu dibekali mesin 2 tak, silinder tunggal, kapasitas 149 cm3, yang sanggup memuntahkan daya 28 HP pada putaran 10.500 revolusi per menit dan torsi 20 Nm ditunjang dengan transmisi manual 6 percepatan. Pada mesin NSR 150R sudah disematkan teknologi andalan Honda yaitu RC Valve Revolutionary Controlled Exhaust Valve. Teknologi ini berupa sebuah katup pada saluran gas buang yang digerakkan oleh motor servo yang sistemnya diatur oleh mikrokomputer. RC Valve berguna untuk menjaga torsi pada putaran bawah sampai atas sehingga tenaga yang dihasilkan tetap besar. Dengan segala keunggulannya tadi, tak heran kalau motor full firing ini bertahan lumayan lama, hingga 1998. 5. Honda NSR 150RR. NSR generasi ini diciptakan untuk menyiasati harga NSR SP yang dinilai sudah terlalu mahal untuk perbandingan NSR SP. Astra Honda Motor selaku agen pemegang merek Honda saat itu memboyong sepeda motor ini ke Indonesia secara impor utuh didatangkan dari Thailand pada awal milenium ketiga. Generasi ini muncul di Indonesia hampir bersamaan dengan NSR SP yaitu pada tahun 2001 sampai tahun 2002.
Motor ini setidaknya hadir dalam dua varian. Pertama sering disebut NSR 150RR Astra, merujuk nama perusahaan yang membawa, sedangkan tipe kedua adalah NSR New 150RR. Performanya dibuat lebih kecil dibanding dengan NSR SP, yaitu 36,5 dk dan torsi 26,9 Nm. Kabarnya, ada sekitar 1.600 unit Honda NSR 150RR yang mampir ke Indonesia. 6. Honda NSR 150 SP. Masih di awal milenium ketiga, pabrikan juga menghadirkan varian Honda NSR 150 SP. NSR 150 SP Special Production hadir di Indonesia pada 2001 melalui importir umum (IU), namun di Thailand sudah ada dari 1996. Sebagai tipe flagship dari seri NSR 150, membawa motif Repsol sehingga lebih berkesan balap, khas tunggangan Mick Doohan. NSR 150 SP hadir dengan desain yang membulat namun sedikit meruncing di beberapa bagian. Hal yang paling mencolok ialah penggunaan single arm seperti yang digunakan oleh Mick Doohan di ajang GP 500. Untuk bagian dapur pacu, NSR 150 SP masih membawa mesin yang sama seperti generasi sebelumnya. Kuda besi ini dibekali mesin 2 tak, silinder tunggal, berkapasitas 149 cm3. Pada bagian mesin juga mendapat perubahan yaitu peningkatan tenaga signifikan menjadi 39,5 HP pada putaran 10.500 revolusi per menit dan torsi 27 Nm. Tidak lupa RC valve masih tetap disematkan yang didukung penggunaan karburator besar bermerek Keihin dengan kode P28. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dalam petualangan otomotif kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita otomotif seru lainnya.